Assalamualaikum guys, di video kali ini kita akan membahas tentang 4 aliran filsafat pendidikan. Berikut adalah mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Yang kita bahas adalah yang pertama aliran progresivisme, yang kedua aliran esensialisme, yang ketiga aliran presensialisme, dan yang keempat aliran rekonstruksionisme. Yang pertama ada aliran progresivisme. Pengertian aliran progresivisme. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Progresivisme merupakan pendidikan yang berpusat pada siswa dan memberi penekanan lebih besar pada kreativitas, aktivitas belajar naturalistik, hasil belajar di dunia nyata, dan juga pengalaman teman sebaya. Anak didik diberikan kebaikan baik secara fisik maupun cara berpikir guna mengembangkan berkat dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat. Tokoh-tokoh dalam aliran progresivisme. Yang pertama ada William James. Berkeyakinan bahwa otak atau pikiran seperti juga aspek dari eksistensi organik harus mempunyai fungsi biologis dan nilai kelanjutan hidup, dan dia menegaskan agar fungsi otak atau pikiran itu dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Jadi James menolong untuk membebaskan ilmu jiwa dari prokonsepsi teologis dan menempatkan diri. Yang kedua ada John Dewey. Teori Dewey tentang sekolah adalah progresivisme yang lebih menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajarannya sendiri. Maka muncullah child-centered curriculum dan child-centered school. Progresivisme menyiapkan anak masa kini dibanding masa depan yang belum jelas, seperti yang diungkapkan Dewey dalam bukunya, bahwa pendidikan adalah proses dari kehidupan dan bukan persiapan masa yang akan datang. Yang ketiga ada Hans Weinger. Berpendapat bahwa tahu itu hanya mempunyai arti praktis. Penyesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan. Satu-satunya ukuran bagi berpikirannya gunanya dalam bahasa Yunani pragma untuk mempengaruhi kejadian-kejadian di dunia. Tujuan pendidikan aliran progresivisme. Tujuan pendidikan menurut pandangan aliran progresivisme adalah pendidikan harus memberikan keterampilan dan alat-alat keterampilan pemecah masalah yang digunakan individu untuk menentukan, menganalisis, dan memecahkan masalah yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berada dalam proses perubahan secara terus-menerus. Pandangan progresivisme dalam pembelajaran. Aliran ini memandang bahwa pendidikan adalah sebagai wadah untuk menjadikan anak didik yang memiliki kualitas dan terus maju atau progres sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman atau peradaban baru. Yang kedua adalah aliran esensialisme. Berikut penjelasannya. Pengertian aliran esensialisme. Esensialisme berasal dari kata esensial, yang berarti sifat-sifat dasar atau dari kata esensi atau pokok. Esensialisme mempunyai pandangan bahwa pendidikan sebagai pemelihara kebudayaan. Aliran ini ingin kembali kepada kebudayaan lama, warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia.
Selanjutnya, tokoh-tokoh dalam aliran esensialisme. Yang pertama ada Desiderius Erasmus, berpendapat bahwasannya ia ingin sekolah-sekolah atau pendidikan menjadi sebuah pendidikan yang unggul dan bersifat internasional. Dan tokoh ini juga di mana ia pertama kali menolak suatu pandangan hidup di mana yang berpijak Yang kedua ada Johann Amos Comenius. Johann Amos Comenius berpendapat bahwa pendidikan mempunyai peranan membentuk anak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena pada hakikatnya dunia adalah dinamis dan bertujuan. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan aliran esensialisme. Untuk meneruskan warisan budaya melalui pengetahuan yang jelas serta akan mewujudkan elemen-elemen yang esensial, yaitu dengan pengetahuan tersebut sesama skill, sikap dan nilai-nilai yang mewadai akan mewujudkan elemen-elemen pendidikan esensialisme. Pandangan esensialisme dalam pembelajaran. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak kepada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai tertinggi dan yang tata dan jelas. Esensialisme didasari atas pandangan humanisme yang merupakan reaksi terhadap hidup yang mengarah ke duniawan, serba ilmiah dan materialistik. Yang ketiga, mari kita bahas aliran perensialisme. Cus. Nah, yang pertama ada pengertian aliran perensialisme merupakan salah satu aliran pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perensialisme merupakan filosofi pendidikan yang berpusat pada guru dan berfokus pada kebenaran universal, bertujuan untuk menyiapkan siswa untuk hidup supaya dapat mengembangkan kualitas yang intelektual dan moral melalui penekanan. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh dalam aliran perensialisme. Yang pertama adalah Robert Maynard Hutchins, beranggapan bahwa pendidikan harus menumbuhkan kecerdasan dan mengembangkan pada diri peserta didik. Tujuan pendidikan menurutnya adalah harus mengembangkan kekuatan pikirannya. Selanjutnya, yang kedua adalah Mortimer Jeremy Adler. Pendidikan adalah proses di mana manusia itu dipengaruhi oleh kebiasaan, yang mana kebiasaan itu nantinya akan disempurnakan dengan kebiasaan yang baik, dan kemudian kebiasaan baik tersebut yang nantinya bisa membantu dirinya dan orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan aliran perensialisme. Untuk mengembangkan kekuatan pemikiran dan untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman mengenai ide-ide hebat peradaban berat. Hal ini merupakan filosofi yang paling. Selanjutnya adalah pandangan perensialisme dalam pembelajaran. Memiliki pandangan bahwa pendidikan bersifat education as cultural merupakan pendidikan sebagai jalan kembali maupun mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti yang dalam kebudayaan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai aliran rekonstruksionisme. Yang pertama yaitu pengertian aliran rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme dalam bahasa Inggris yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks pendidikan, aliran ini adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh dalam aliran rekonstruksionisme. Yang pertama ada Kierkegaard,
mengembangkan pendekatan baru terhadap pendidikan. Pokok pikiran yaitu mengajak para pendidik untuk membuang mentalitas Buddha agar berhati-hati dalam mengumpulkan kekuatan yang berjuang membentuk sebuah tatanan sosial baru yang didasarkan pada sistem ekonomi kolektif. Dan tokoh yang kedua yaitu Caroline Park mengungkapkan idenya dari Fritz Frobel tentang sesuatu yang memberikan anak-anak kesempatan untuk mewakili dunia mereka. Ia juga merancang sebuah blog yang menjadi bahan dasar dari sekolah yang ada di Amerika Serikat. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan aliran rekonstruksionisme. Tujuan pendidikan rekonstruksionisme adalah mengembangkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global, yang mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya adalah apa sih pandangan rekonstruksionisme dalam pembelajaran? Yaitu para rekonstruksionisme menginginkan bahwa pendidikan dapat memunculkan kesadaran para subjek pendidik untuk senantiasa memperhatikan persoalan sosial, ekonomi, politik, dan menjelaskan kepada mereka bahwa memecahkan masalah ke semua program